Barcelona raih trofi Piala Super Spanyol. Ten Hag buka alasan datangkan Weghorst. Erick Thohir resmi mencalonkan diri jadi ketua umum PSSI. West Ham incar Tuchel sebagai pelatih anyar. Bruno Fernandes murka dituding sindir Ronaldo. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris yang mempertemukan Chelsea dan Crystal Palace, The Blues akhirnya meraih kemenangan setelah menaklukkan tamunya dengan skor 1-0. Gol satu-satunya itu lahir dari kaki Kai Havertz pada menit ke-64. Kemenangan itu tak mengubah peringkat Chelsea. Mereka tetap bertahan di urutan 10 klasemen sementara Liga Inggris. Hal yang sama juga terjadi di laga Newcastle kontra Fulham. Newcastle susah payah mengalahkan anak asuh Marco Silva dengan skor 1-0. Gol sematawayang The Magpies lahir dari Alexander Isak di menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat anak asuh Eddie Howe kembali merebut posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris dari Manchester United. Sedangkan Fulham masih tertahan di peringkat 6. Sedangkan di laga derby London Utara, Tottenham tampaknya bukan lawan yang berarti untuk Arsenal. Anak asuh Mikel Arteta itu mengalahkan Spurs dengan skor 2-0. Gol pertama Arsenal lahir dari kesalahan Hugo Lloris yang melakukan gol bunuh diri pada menit ke-14. Dan gol kedua dicatatkan oleh sang kapten Martin Odegaard pada menit ke-36. Hasil ini membuat The Gunners memperlebar jarak dengan Manchester City yang berada di peringkat kedua menjadi 8 poin. Beralih ke Liga Spanyol, Atletico Madrid ditahan imbang oleh Almeria dengan skor 1-1. Bermain di kandang sendiri, Almeria tampil ngotot. Meski Almeria sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Angel Correa di menit ke-18, El Bilal Torre berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-37. Skor 1-1 pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Meski hanya imbang, hasil ini sudah cukup bagi Los Rojiblancos untuk masuk ke 4 besar klasemen sementara. Bergeser ke Serie A, Salernitana dicukur habis-habisan oleh Atalanta dengan skor 8-2. Dilansir AS, meski sudah diperkuat kiper langganan Piala Dunia Guillermo Ochoa, Salernitana tak mampu menghindari kekalahan telak ini. Cukup memalukan memang. Kiper yang jadi bintang di Piala Dunia justru dihajar habis-habisan ketika bermain untuk klub. Ada momen menarik saat laga Arsenal kontra Spurs semalam. Terjadi beberapa insiden yang melibatkan para pemain dan salah satunya kiper The Gunners, yakni Aaron Ramsdale. Dilansir BBC, sebuah tayangan ulang memperlihatkan seorang fans Spurs berusaha menendang punggung Ramsdale di sela-sela pertandingan. Ramsdale memang tak mengalami luka yang serius, tapi pihak Spurs akan mengusut kasus ini. Pihak klub akan memberikan sanksi tegas kepada oknum fansnya itu. Selamat Barcelona! Robert Lewandowski CS berhasil meraih trofi Piala Super Spanyol setelah menaklukkan rival mereka Real Madrid dengan skor meyakinkan 3-1. Dilansir Eurosport, bermain di Riyadh, Arab Saudi, Barca tak mengalami kesulitan yang berarti kala menghadapi Madrid. Kemenangan yang menghadirkan trofi pertama bagi Barcelona sejak ditangani Xavi Hernandez 2021 kemarin. Ini juga jadi catatan tersendiri karena trofi ini jadi yang pertama bagi Barca sejak tak diperkuat Lionel Messi. Usai mengalami kekalahan dari Barcelona, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti merespons dengan legowo. Dilansir Football Espana, Ancelotti cukup terkejut dengan hasil ini. Namun, ia harus menerima kalau timnya pantas kalah. Ancelotti mengaku timnya tengah dalam kondisi yang tidak baik, jadi ia hanya bisa mengambil pelajaran dari laga tersebut. Ia juga menekankan pada para pemainnya untuk tak larut dalam kesedihan dan fokus pada laga-laga berikutnya. Beralih ke Liga Prancis, bermain dengan komposisi terbaik, PSG justru takluk di tangan Rennes. Dilansir 90 Min, meski menurunkan trio Messi, Neymar, dan Mbappe, PSG tak mampu menghindari kekalahan dari tim tuan rumah. Gol satu-satunya Rennes hadir melalui kaki Hamari Traore di menit ke-65. Hasil ini tak mengubah posisi PSG di puncak klasmen, tapi berkat kekalahan ini, Lens yang berada di peringkat kedua hanya berjarak 3 poin saja dari PSG.
tikung-menikung di bursa transfer kembali terjadi. Setelah sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Arsenal, Mikhailo Mudryk justru teken kontrak dengan rival sekota yakni Chelsea. Dilansir Sky Sport, Chelsea mengontrak pemain sayap itu dengan harga 88,5 juta pounds atau setara dengan 1,6 triliun rupiah dari Shakhtar Donetsk. Kabarnya, pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 8,5 tahun di Stamford Bridge. Setelah resmi mendatangkan Mudryk, Chelsea berniat untuk menjual beberapa penyerangnya. Dan salah satu nama yang akan jadi korban adalah Raheem Sterling. Dilansir Football Insider, setelah mengamankan tanda tangan Mudryk, Chelsea siap mendengarkan tawaran apapun untuk Sterling. Meski baru didatangkan dari Manchester City awal musim ini, Sterling dianggap tampil jauh di bawah harapan. Jadi, meski masih terikat kontrak sampai 2027, itu tak akan menghalangi klub untuk melepas Sterling dalam waktu dekat. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, membeberkan alasan mengapa mendatangkan Wout Weghorst dengan status pinjaman. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, membeberkan alasan mengapa mendatangkan Wout Weghorst dengan status pinjaman dari Burnley. Dilansir Goal, Ten Hag mengatakan kalau ia sudah mengenal Weghorst sejak sang pemain berusia 16 tahun. Ten Hag paham betul dengan kualitas Weghorst. Selain itu, Ten Hag melihat Weghorst sebagai pemain yang tak malas. Ia bersedia membantu pertahanan apabila dibutuhkan. Dan itu jadi poin plus bagi pelatih berkepala Plontos tersebut. Sadar akan kebutuhan di lini tengah, Liverpool ikut mengantri untuk mendapatkan gelandang Wolves, Ruben Neves. Dilansir Football London, Liverpool tengah mempertimbangkan untuk merekrut Neves di bursa transfer musim dingin ini. Kontrak sang pemain yang hanya tersisa 18 bulan bisa jadi kunci The Reds untuk menggoda Wolves. Namun, Liverpool tak sendirian. Arsenal juga dikabarkan serius ingin mendatangkan Neves. Sempat dirumorkan bakal merapat ke Atletico Madrid, Memphis Depay kini diisukan tengah menjalani negosiasi lebih lanjut dengan klub Serie A Inter Milan. Dilansir Football Italia, kabarnya Inter sedang dalam pembicaraan untuk mendatangkan Depay dari Barcelona. Inter bahkan menawarkan Joaquin Correa demi memperlancar negosiasi menjadi pertukaran pemain. Kesepakatan sudah terjalin, tinggal menunggu respon dari Depay. Real Madrid yang minim pergerakan di bursa transfer justru tengah mengupayakan perpanjangan kontrak beberapa pemainnya. Salah satu prioritas utama Los Blancos adalah mempertahankan Haji Benzema yang kontraknya akan habis akhir musim nanti. Dilansir Get Football News French, Real Madrid sudah menyiapkan tawaran kontrak baru untuk Benzema. Kabarnya, El Real akan memperpanjang kontrak sang pemain hingga 2024 mendatang. Performa yang tak memuaskan membuat manajemen West Ham mempertimbangkan untuk mengganti David Moyes. Dilansir Sky Sport, The Hammers sudah mendapatkan beberapa nama yang berpotensi untuk menggantikan Moyes apabila sang pelatih dipecat nanti. Salah satu yang menarik adalah Thomas Tuchel. Mantan pelatih Chelsea itu dianggap tepat untuk membantu klub membangun kembali skuadnya. Selain Tuchel, petinggi West Ham juga memasukkan nama Mauricio Pochettino dan Rafael Benitez sebagai opsi lain. Menteri BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Dilansir Kompas, mantan bos Inter Milan itu tiba di kantor PSSI dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas Timnas Indonesia. Didampingi oleh rekan-rekan sejawat dan beberapa selebritis yang aktif di dunia sepak bola, Erick Thohir pun mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum PSSI periode selanjutnya. Selain Erick Thohir, Lanyala Mataliti juga masuk bursa ketua umum PSSI. Klub Championship Cardiff City telah memecat sang pelatih Mark Hudson. Hudson dipecat akibat gagal membawa Cardiff tampil bagus musim ini. Mereka kini tercecer di posisi ke-21 divisi Championship. Pemecatan itu terjadi pasca Cardiff ditahan imbang Wigan 1-1. Untuk mengisi kekosongan pelatih, Dean Whitehead telah ditunjuk sebagai manajer interim, sementara Tom Ramasut akan tetap sebagai asisten dan akan didukung oleh pelatih kiper yakni Graham Stadd. Barcelona bersedia melepas Memphis Depay ke Atletico Madrid. Akan tetapi ada syaratnya. Kali ini,
tim asuhan Xavi Hernandez tersebut tidak mengejar keuntungan dalam hal finansial. Kepergian Depay justru harus dibayar dengan barter pemain bintang dari Atletico Madrid. Barcelona mensyaratkan pemain sayap Atletico Madrid, yakni Carrasco, pada transaksi kali ini. Terpilihnya Carrasco sudah disetujui oleh Matteo Alemany selaku direktur sepak bola klub. Pemain Manchester United Bruno Fernandes murka dituding menyindir Cristiano Ronaldo usai MU menang 2-1 atas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris Sabtu 14 Januari. Amarah itu ditumpahkan Fernandes di Instagram Stories miliknya. Bintang asal Portugal itu tidak senang karena komentarnya pasca pertandingan diinterpretasikan berbeda. Pasca laga tersebut, Fernandes menyebut semua pemain kini bekerja untuk tim. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, buka suara soal perburuan gelar juara Liga Inggris 2022-2023 usai mengalahkan Manchester City. Pelatih asal Belanda itu menyebut saat ini MU masih memiliki banyak PR ketimbang memikirkan soal gelar juara. Misalnya, kami tidak boleh kehilangan begitu banyak kendali dalam permainan setelah turun minum. Detail kecil berdampak besar dan kami harus terus mengerjakannya dan meningkatkannya. Arsenal tampaknya gagal dalam upayanya merekrut Mikhailo Mudryk setelah pemain Ukraina itu bergabung ke Chelsea. Menurut laporan dari Goal, Arsenal kembali mengarahkan pandangan mereka kepada Raphinha. Saat ini, manajemen Arsenal baru mencoba untuk menghubungi Barcelona terkait peluang mendatangkan Raphinha. Belum ada tawaran yang diajukan. Peluang bagi Arsenal untuk menyelesaikan transfer ini dapat disebut cukup rendah. Cristiano Junior mengikuti jejak ayahnya ke Arab Saudi. Putra bintang Portugal Cristiano Ronaldo itu akan bergabung dengan Akademi MA di Arab Saudi. Meskipun masih belum jelas kapan tepatnya Ronaldo Junior akan mulai bermain untuk tim barunya, ayahnya kemungkinan akan bersaksi saat tim Saudi All-Star menghadapi Paris Saint-Germain dalam pertandingan persahabatan pada 19 Januari. James Ward-Prowse bikin gol tendangan bebas yang memastikan Southampton menang atas Everton. Tendangan bebas memang menjadi senjata dari Ward-Prowse. Golnya ke gawang Everton merupakan gol ke-16 Ward-Prowse dari tendangan bebas di Liga Inggris. Dikutip dari Opta, ia semakin mendekati torehan David Beckham sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dari tendangan bebas di Liga Inggris dengan 18 gol. Everton alami kekalahan lagi pada Sabtu 14 Januari saat mereka dikalahkan oleh Southampton dalam laga lanjutan Liga Inggris di Goodison Park. Adapun penggawa Everton, Yerry Mina, kesulitan mendapatkan menit bermain di musim 2022-2023. Pemain Kolombia itu hanya membuat 3 penampilan untuk klub Merseyside dalam musim ini karena cedera. Meski tidak tampil dalam partai tersebut, Mina dihadang oleh fans Everton yang marah di jalan setelah pertandingan. Mina tampak keluar dari mobilnya untuk berbicara dengan para penggemar saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Klub Liga Italia, Inter Milan, dipaksa Barcelona menyertakan gelandang berbakatnya demi memuluskan kedatangan Franck Kessie pada bursa transfer musim dingin. Barcelona menilai bahwa saat ini Franck Kessie memiliki harga meskipun sang pemain didatangkan dengan tanpa mahar sepeser pun dari AC Milan. Sehingga Barcelona meminta Inter Milan untuk menyertakan Marcelo Brozovic dalam kesepakatan penandatanganan Franck Kessie. Seperti yang diharapkan, Fiorentina telah resmi memperpanjang kontrak pemain mereka Giacomo Bonaventura hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Sebelumnya, kesepakatan sang gelandang saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2023, yang berarti dia akan menjadi agen bebas. Ada minat dari klub MLS, tetapi Bonaventura telah berkomitmen untuk masa depannya di Stadion Artemio Franchi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!